Ya, oke. Kalau misalnya ditanya terkait dengan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, saya pikirkan dalam beberapa pidato presiden itu kan berkali-kali beliau mengatakan bahwa memang penegakan tindak pidana korupsi itu memang menjadi prioritas utama. Jadi saya pikir dengan statement tersebut yang diulang secara berkali-kali melalui pidato tersebut ya, itu kan berarti itu dia menunjukkan bahwa memang dia punya komitmen, pemerintah punya komitmen dalam hal menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pada akhirnya lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden itu turut aktif juga untuk melakukan penegakan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuk keberanian, ya saya pikir ini langkah yang cukup berani dan ini adalah titik balik dari kepercayaan publik kepada pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi gitu loh. Oke, kalau misalnya ditanya terkait dengan faktor kunci kenapa aparat lebih bersinergi, ya kita kembali kepada jawaban sebelumnya ya, karena memang presiden dalam pidato, beberapa pidato itu selalu mengatakan bahwa dia serius dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Makanya kalau ditanya terkait dengan sinergi, saya pikir ketika pemimpin negara itu sudah serius dalam melakukan tindak pidana korupsi, secara otomatis lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di bawahnya itu pasti akan turut serta aktif untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi, dalam hal ini berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi gitu loh. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan sumber daya manusia, memang betul kata Abang bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan tubuh lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi memang sangat penting untuk menghadirkan budaya malu itu sendiri gitu loh. Budaya malu untuk melakukan tindak pidana korupsi, jangankan tindak pidana korupsi, bahkan ketika datang ke kantor terlambat saja dia harusnya malu karena itu adalah bagian kecil daripada korupsi. Ketika bagian kecil tersebut dianggap sepele, maka ada potensi hal-hal yang besar, dalam hal ini tindak pidana korupsi itu akan lebih mudah terjadi. Berikutnya, pada perjalanannya sebagai pejabat negara itu harus turut aktif dalam menjaga budaya malu tersebut. Misalnya ketika bicara terkait dengan tindak pidana korupsi, dia harus rajin melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara. Yaitu kan merupakan variabel-variabel kecil ya daripada orang-orang yang kemudian bekerja pada instansi penegakan hukum untuk menciptakan budaya anti korupsi, dalam hal ini budaya malu itu sendiri gitu loh. Jadi memang ya faktornya sangat penting sekali sumber daya manusia itu gitu loh. Oke, memang kalau ditanya ada potensi apa tidak terkait dengan sinergisitas dari aparat penegakan hukum, saya pikir memang pasti ada ya. Bahkan harapan saya 4-5 tahun ke depan, apa yang terjadi saat ini? Saat ini kan sebenarnya kan sinergisitas antara aparat penegakan hukum sebenarnya sudah terjadi. Jadi kalau misalnya ditanya 4-5 tahun ke depan, ya kita besar harapan kita. Bahkan saya yakin, sangat yakin bahwa penegakan hukum kita ini akan berjalan dengan maksimal dengan sinergi dari aparat penegak hukum itu sendiri itu. Jadi setiap instansi yang menegakkan hukum dalam hal ini memberantas tindak pidana korupsi itu jangan berpikir bahwa dia menegakkan hukum untuk menaikkan nama instansinya dia sendiri gitu loh. Jadi dia harus berpikir bahwa dia melakukan pemberantasan korupsi bukan untuk menaikkan nama instansinya, tapi untuk bangsa dan negara ini gitu loh, untuk keselamatan rakyat. Kan salus populi suprema lex exto kan, keselamatan rakyat itu hukum yang paling tinggi. Itu yang paling penting lah. Jadi tidak memberantas korupsi untuk nama dari satu instansi, tapi ini menyangkut dengan kepentingan rakyat gitu loh. Ya memang betul ya, kalau misalnya ditanya terkait dengan merdeka dari korupsi sebagai bentuk perjuangan modern, memang betul. Kan perjuangan kita ini kan sudah bukan lagi perjuangan mengangkat senjata seperti pahlawan-pahlawan pendahulu kita ya, bukan lagi kita berjuang dengan bambu runcing dan lain-lain sebagainya. Jadi tugas dan kewajiban kita sekarang ini adalah taat terhadap hukum, menumbuhkan budaya malu pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan explore apa saja yang bisa kita gaungkan untuk budaya anti korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi, ya saya pikir
perjuangan modern melawan tidak pidana korupsi sudah cukup begitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana, ya cuma satu aja statement sederhana, jujur itu keren bro, nggak ada lagi yang lain itu. Kalau ditanya sudah seberapa baik, saya kan tidak bisa menilai. Kalau saya menilai itu sebenarnya subjektif penilaiannya. Cuman tidak apa-apa, kita bisa melihat dari pemberitaan ya, beropini dari beberapa pemberitaan yang ada di media sosial. Saya pikir pemberantasan tidak pidana korupsi yang terjadi di era sekarang ini, kepemimpinan Presiden Prabowo dan kemudian Wakil Presiden Gibran, itu Pak Gibran, itu cukup baik karena memang banyak sekali kasus-kasus besar yang kemudian ditangani ya. Kemarin yang sempat viral sekali itu kan masalah itu, tapi memang sebenarnya tidak bisa dikaitkan secara langsung ya, karena memang itu hanya sebatas upaya pemberantasan tidak pidana korupsi, tapi tidak bisa dicampur adukan antara eksekutif dan yudikatif gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya seberapa baik, saya pikir bukan hanya kasus yang kemarin. Ada kemarin kalau saya tidak salah ingat itu kan mungkin beberapa bulan lalu itu kan sempat ada yang ramai sekali kasus daripada dikembalikannya uang negara. Saya kurang ingat berapa ratus miliar atau berapa ratus T yang dipamerkan di depan media itu kan uangnya menggunung gitu loh. Jadi dengan itu saja kan kita sudah bisa melihat seberapa besar komitmen dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri gitu loh. Kalau misalnya ditanya terkait dengan pesan optimis, saya harus bilang bahwa jangan malu untuk menjadi orang jujur. Kemudian kita berkaca kepada konsep dari Lawrence M. Friedman terkait dengan majunya hukum. Jadi majunya satu penegakan hukum di sebuah negara itu bukan hanya diukur dari substansi hukum, dalam hal ini sistem perundang-undangan, dan juga struktur hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri gitu loh. Jadi salah satu faktor kuncinya juga adalah law culture atau budaya hukum. Jadi ketiga variabel ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Artinya struktur hukum, penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Kemudian substansi hukum dalam hal ini perundang-undangan tidak dapat berjalan kalau tidak ada struktur hukum atau penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah ini tidak akan berjalan maksimal kalau ternyata budaya hukumnya itu belum cukup baik gitu loh. Jadi memang kita sebagai masyarakat tuh kadang kita tidak sadar bahwa kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang turut memperunyam gitu loh penegakan hukum kita. Jadi ya sadar terkait dengan hukum, malu terkait dengan hukum, takut terhadap hukum. Jadi takutnya terhadap hukumnya gitu loh, bukan terhadap hukuman dan lain-lain. Jadi untuk menciptakan ketertiban maka takutlah terhadap hukum. Ya jujur aja, beranilah menjadi jujur gitu kan.